Pertahanan bagian selatan kota Dili dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Niccolò Lobato dan saudaranya Januario Lobato, yang pernah menjadi anggota polisi militer. Sementara itu, Alfonso Casaltino de Cesares, penanggung jawab markas regional 1 Dili, dan Hermenegildo Augusto Pereira Alves, wakil Panglima Valentil, Angkatan Bersenjata Timur Leste, berada di dalam kota. Pertahanan yang dibentuk Fretilin memanjang di daerah perbukitan dari Tai Besi ke Rumah Sakit Umum dan sampai ke gedung peristirahatan gubernur yang terdiri dari sekitar 2.000 orang, baik mantan anggota Tropas, pemuda, dan warga masyarakat yang telah dilatih dan dipersenjatai, baik persenjataan ringan maupun sekelas basoka. Hal ini, menurut informasi intelijen, tentara Portugal meninggalkan 20 pucuk basoka kepada Fretilin. Dapat dipastikan bahwa sebagian besar basoka digunakan untuk memperkuat pertahanan di selatan kota Dili. Fretilin menempati posisi di ketinggian dan tikungan yang strategis. Sementara kantor pemerintah, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia pada tengah hari. Tetapi Yonif 501, Linut 18 Kostrat yang hanya berkekuatan 3 kompi dan menderita korban jiwa terbanyak pada hari H, tidak dapat melakukan tugasnya menutup kota Dili ke arah selatan. Apalagi Mayor Infantri Ismail dan Yonif 501 mendarat terpisah dengan anggotanya, dan Wandan Yonif mengalami luka-luka bakar, sehingga Yonif 501 kehilangan pimpinan. Selama anggota Batalion Raiders tidak dipimpin oleh Danyon atau Wandan Yonif, maka mereka bergabung dengan grup 1 di bawah pimpinan Letkol Sugito. Anggota Yonif 501 yang tersisa membentuk pertahanan memanjang dari Jalan Jacinto Kondo di ujung timur memanjang ke barat, meliputi Jalan Oktober 15, Jalan Kai Koli, sampai ke bekas markas kompi perbekalan. Sementara itu, Jalan-Jalan Martinez de Palma sampai ke Jalan Biro Pite dikuasai oleh tim C Paraco Kopasanda yang bertugas mengamankan lapangan terbang Dili. Setelah pasukan marinir yang diperkuat dengan pansam dan tank amfibi memasuki kota Dili menjelang tengah hari dan membantu pasukan Yonif 501, pengunduran Fretilin ke Aileo juga belum dapat dibendung. Ketika Yonif 501 yang berhasil dikonsolidasikan melakukan pembersihan di daerah Tai Besi yang didukung oleh Pansam BTR 50 PK dan tank PT-76, serangan yang dilancarkan oleh Yonif 501 mengakibatkan bekas markas kompi perbekalan Tropas dan kompi pemburu 15 di Jalan Kai Koli ditinggalkan oleh Fretilin. Walaupun pada keseluruhannya pertahanan Fretilin di bagian selatan Dili yang berupa pertahanan di ketinggian sangatlah kuat dan dipertahankan dengan sangat baik oleh Fretilin, sehingga rencana menduduki seluruh kota Dili dalam waktu 24 jam tidak dapat dicapai. KRI Ratulangi yang lego jangkar di lepas pantai Dili menyaksikan lewat teropong pengunduran Fretilin menuju ke Aileo dalam iring-iringan truk melalui jalan menanjak di selatan Dili. Sementara itu, kanon KRI Ratulangi melakukan penembakan di selatan Dili. Beberapa tembakan dilepaskan. Suara kanon terdengar menggelegar hebat, tetapi tidak satu pun proyektil yang mengenai. Hal ini diakibatkan giro stabilizernya rusak, sehingga garis bidiknya tergeser tidak mengenai sasaran. Sementara serangan di udara karena tidak adanya komunikasi yang baik, mengakibatkan bantuan udara tidak dapat digerakkan untuk menutup pergerakan Fretilin di bagian selatan kota Dili. Padahal perjalanan dari Dili ke Aileo sejauh 47 km saat itu
memakan waktu 13-15 jam dan tidak mengalami gangguan berarti dari pihak tentara Indonesia pada hari H, sehingga kota Dili yang ditargetkan dikuasai dalam 24 jam tidak tercapai. Bahkan bagian selatan kota Dili baru dapat dikuasai sepenuhnya pada hari H+13.